Oke, kita mulai lagi ya sesi keduanya. Kita kali ini akan sharing dari beberapa sketser senior atau yang lebih lama berkecimpung di dunia sketsa di Semarang. Saya beritahukan terlebih dahulu bahwa program ini akan berlanjut. Jadi teman-teman nanti bisa mendengarkan kisah. Hari ini kita mendengarkan kisah dari Mas Heri Suryo dan Mas Doni Indro Ikowo. Kemudian next kita bisa mendengarkan dari Mas Tatas, bisa kemudian Pak Mai, kemudian dari Mus Rudiartanto. Jadi nanti masing-masing individu itu akan memiliki kisah-kisah yang berbeda, meskipun apa yang kita kerjakan itu ada garis merahnya, yaitu nyeket ya, nyeket ataupun melukis on the spot. Oke. Kali ini kita dengarkan sharing-sharing dari Mas Heri Suryo terlebih dahulu. Mas Heri, perkenalan dulu. Mas Heri Suryo ini setelah nanti kita akan mendengarkan cerita beliau. Sejak kapan beliau aktif berkegiatan di Kota Lama terutama, dan dulu Kota Lama itu seperti apa, sekarang seperti apa. Monggo Mas Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya tangkap ini semacam testimoni dari masing-masing person yang sudah mungkin dianggap agak lama di dunia sketsa. Tapi sebelumnya saya ingin menarik dulu ke belakang bahwa saya aktif di Kota Lama itu kisaran tahun 2009, di mana saat itu kalau boleh dikatakan Kota Lama masih bisa dijuluki kuburan kota, makam kota, atau kalau tidak salah di Taman Gunting dulu dikenal sebagai Taman Kiri karena banyak gelandangan. Nah, jalan dengan bertemunya saya dengan rekan-rekan, terutama rekan-rekan di luar sketsa, itu saya membentuk komunitas pemerhati heritage Kota Semarang yang fokusnya di Kota Lama ini. Dan kami beri nama komunitas itu Kuase Art and Culture. Nah, 2009 itu terbentuk, tapi baru kemudian 2010 kita membuat semacam event yang melibatkan komunitas-komunitas, di mana itu saya mengenal yang namanya Mas Hartono itu. Mas Hartono dulu ikut lomba yang kita adakan, dan saat itu event kita selenggarakan di depan Taman Sri. Nah, disitulah kemudian karena kita berangkat dari yang fase yang kita sedang nyambung dulu, ini karena biar nyambung. Itu terdiri dari para fotografer handal itu yang kebetulan berasal dari luar kota. Yang dari Kota Semarang cuma 2 orang, itu kita berdelapan. Tapi kita bisa bikin event di sini untuk memprovokasi teman-teman komunitas untuk berkegiatan di Kota Lama. Antara lain dari komunitas seni, termasuk ini kita selenggarakan lomba itu diikuti beberapa seniman, baik lomba sketsa, lomba sketsa, lomba fotografi. Nah, itulah letak pertama kali event tersebut kita akhirnya mengenal yang namanya komunitas arsitektur. Arsitektur, dan disitulah arsitektur itu kemudian mengenalkan saya pada dunia sketsa. Tapi yang menginspirasi saya justru Mas Rudiartanto. Itu tahun 2009 saya mengenal dia, tapi saat itu saya sedang lagi mengenal fotografi. Tapi sebelumnya memang saya jauh kebetulan saya seorang birokrat. Sebelum masuk birokrat saya memang sudah berkecimpung di dunia seni. Kemudian vakum selama 25 tahun. Untuk kembali ke dunia seni itu membutuhkan adaptasi yang luar biasa.
Mana akhirnya saya menggunakan intuisi, insting untuk banyak kita temui dalam dunia fotografi itu hampir sama dengan dunia sketsa atau dunia seni rupa, di mana itu kita temui masalah komposisi, angle, lighting maupun lainnya. Setelah seiring dengan kita upaya merubah antara fotografi beralih dari fotografi ke dunia sketsa, itu kebetulan saat itu ada event yang diselenggarakan oleh Arsitektur. Saya pinjam drawing pen, ini saya tunjukkan ini karena bagaimanapun juga tadi saya menggarisbawahi apa yang diungkapkan Mbak Ratna tadi, bahwa sketsa itu merupakan dokumentasi. Ini tidak akan berarti kalau kita saat ini tidak benar-benar mengerti fungsi dari sebuah sketsa. Mas Heri mau menunjukkan sketsanya yang tahun 2015 ya, Mas? 14. Ini pertama kali saya dapat sketsa dengan pinjam, kalau tidak salah ini drawing pennya almarhum Pak Aulia Kastari. Ini di mana Mas lokasinya? Ini dia di Jalan Perkutut ini. Taman Segumping Batang. Itu Taman Segumping terus ini. Oh, Taman Segumping. Iya, ini tahun 2014. Ini kemudian ini Jalan Kedasi tadi, ini tahun 2014 juga. Jadi saya sudah live sketching itu sudah puluhan kali mungkin. Makanya hafal ya. Kemudian kalau ini sudah berubah, ini agak berubah, ini bangunan yang di Indomaret itu, ini sebelum ada Indomaret. Ini kebetulan ini yang Pak Amir, ini di luarnya Pak Amir, ini yang tabel itu. Sebelah Indomaret sebelum disewa. Belum jadi. Ini Pring Sewu sebelum dijadikan rumah makan. Kondisinya kayak gini. Ini Pring Sewu. Nah, itu saya seperti Mas Jartono itu tidak mengenal waktu. Ini saya sketsa itu kira-kira jam 11 malam. Itu masih gila. Mangkas dari set sebelum. Iya. Pring Sewu ini zaman dulu. Nah, ini yang jadi. Ini sebetulnya ikon dari Kota Lama ini. Usman Kantor dulu ya. Ada pasar ayam, pasar Jadwa. Adu ayam dulu. Ini tidak akan kita temui. Depan Usman Kantor Monot itu loh. Inilah fungsi sketsa yang ada bicara. Kalau fotografi mungkin bisa diolah direkayasa, tapi kalau sketsa enggak. Karena ambience-nya langsung. Iya, langsung. Dulu ini kalau mau nyekat ke sini takut Karena ini pasti takut. Terutama yang laki-laki pasti takut. Pakai galine ya. Di samping pakai galine banyak banjinya. Banji maksudnya. Oh. Taman Garuda itu kan banyak ayam. Taman G. Ini marba di sini. Ini sebelum ini masih ada banyak kios, belum ada sivil. Ini 2016 ya Mas? Ya, 2016 belum ada ini. Nah, ini kebetulan belum ada koyor. Ya. Koyor legend ya. Dan ini mungkin teman-teman perlu kita perkenalkan dulu bahwa Semarang Sketchbook dulu pernah mengadakan event internasional Semarang Sketchbook. Dan kebetulan ikon dari posternya ini. Ya. Kalau lihat posternya internasional 2012 ya. sketsanya Mas Heri, Pak Heri. Ya. Dan kemudian dari situlah Tunjuknya lagi Pak. kalau ini Oke. Kalau ini ketika saya belum mengenal alat-alat atau alat sketsa atau apa ini menggunakan
gila pun ini menggunakan kopi. Ini ampas kopi ketika saya ada di Desa Kasih. Tahun berapa Mas? Tahun 2016. Nah ini sketsa sebagai jurnal sketsa juga ya, karena di sini ditulis ceritanya. Storytelling. Bahasa Inggris sih. Dompet-dompetnya kan kayak kasih. Jadi kita kasih ya. Ini yang mana? oh ini yang anu apa? Sampokong. Tahun berapa ini? 60 hari. Kemudian baru Ini Baru tahun berapa ya? ini yang lama juga ini. Kita sesuatu yang Mana tuh? enak itu. Tapi ini Apa ya? ini juga ini awal-awalnya Sah-sah dari ini harus kok. Lalu Kok, sama ini kan kok. Jadi teman-teman kalau nyeket, sketnya jangan dibuang, disimpan, dikumpulkan. Suatu saat kita bisa mengenang kembali ya. Pada saat masih punya pacar yang ini, bisa mengerjakan ini. Jadi juga itu memang artinya saya juga punya cerita yang cerita ini saja sketsanya dialami oleh teman-teman dulu. Rapatan Nambi. Teman-teman dulu ketika ada peristiwa kebetulan saya dengan Mas Doni ya ada salah dengan teman-teman. Itu waktu itu hujan terus itu. Kita saat itu habis nyeket, kemudian berteduh di gedung mandiri. Gedung mandiri ini. Ini yang depan ini, ya. Nah, setelah itu kenapa kita tiba-tiba pindah ke Indomaret. Dulu kan itu galeri saya sama Siwili, galeri antik itu. Ya, pindah. Sebelum kemudian ambruk gitu. Kalau kita tidak pindah, teman-teman semua jadi korban semua. Itu yang jadi cerita sampai sekarang tidak akan dilupakan. Tahun berapa Mas tadi? Tahun 2000 berapa Mas? 2015. Itu gimana ceritanya Mas Doni bisa sama Mas Doni? Nyeket apa? Kita nyeket sih rame-rame. Kalau nggak salah sama orang Sama orang kita nyeket rame-rame dan ya memang pada saat itu kita lokasinya di sini kita pindah dan ada suara dulu kita cek lokasi kita di berteduh. Seniman. Ya mungkin itu bahwa sketsa itu, fungsi sketsa itu akan bisa bicara ketika kita akan melewati waktu-waktu beberapa tahun yang akan datang. Itu akan bergerak ketika ada perubahan objek apa yang kita sketsa itu. Artinya baru akan bisa bicara. Kalau sekarang nggak akan nampak. Tapi kalau tadi itu ada sekitar hampir satu dasawarsa, itu akan bisa bicara. Ketika saya juga punya sketsa dari waktu bangun ada jari gitu. Cara saya demikian dari saya ya. Mas Doni silakan mau sharing dari arsitek itu, arsitek ya, gimana tentang perkembangan kota lama ini dari peran serta dari sketsa atau melukis atau perupa. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni. Kebetulan saya berprofesi sebagai arsitek. Saya mulai sketsa itu tahun 2011. Setelah masa kuliah itu saya mulai aktif sketsa lagi karena sebelum itu saya memang mendalami digital. Dan ketika di Facebook itu tahun 2011 teman-teman mulai posting tentang sketsa, kok saya mulai tertarik lagi gitu. Dan awalnya saya mulai sketsa itu waktu itu ada komunitas oratoret. Saya ingat sekali waktu itu teman-teman Buyuk, mungkin Mbak Ratna sama Mas Hari sudah aktif dulu, saya masih belum. Dan saya memang sama seperti Mas Hari, saya sukanya foto. Ya, saya foto dan sketsa gitu. Dan awal suka sketsa ya hanya pensil aja, pensil rendering kayak dikacing gitu aja, nggak berani pakai pen apalagi cat air gitu.
Terus di samping saya suka sketsa, ya saya suka fotografi karena memang kebutuhan saya, hobi saya sebagai fotografer itu suka mengcapture aktivitas. Terus karena di arsitektur kita suka foto landscape, cityscape itu kita suka, dan kita merekam sudut-sudut kota lama ini, dan memang banyak sekali yang indah di kota lama ini. Detailnya, terus terang saya kalau di arsitek lebih senangnya modern sebenarnya. Saya nggak begitu suka bangunan klasik, saya nggak bangunan Belanda, bangunan saya nggak suka. Karena kuliah saya lebih suka pakai konstruksi, minimalis, bahkan lebih sekarang industrial. Nah, namun ketika di kota lama ini ternyata banyak hal yang menarik gitu. Saya malah jadi banyak belajar tentang bangunan Belanda itu ketika saya sketsa dan fotografi. Saya mulai tahu detail jendela, detail ruang, fungsi, detail fasad-fasad bangunan yang tadinya saya memang nggak suka malah sebenarnya. Saya tuh nggak tahu kenapa kok itu kayak udah selera etis ya, dan itu memang sah saja gitu. Tapi waktu saya mulai suka gitu, ternyata menarik ya kota lama ini, detailnya dan ada kesamaan, dan ini mungkin langgam dari mana, itu menarik sekali kalau kita mau kupas gitu. Banyak sekali dari banyak hal di sini. Kemudian 2011 saya memang sketsa, terus kemudian ya aktif, mulai tidak aktif. Kenal sama Mas Hari juga, ya Mas Hari juga suka foto, jadi kita ada kesamaan ceritanya seperti itu. Penting sih dalam fotografi karena kalau kita mau sketsa, kalau tadi waktu saya nyekat itu di Cendrawasih saya selalu ngambil foto dulu. Enaknya angle-nya yang mana ya? Kayaknya ini sih yang di framing gitu. Itu penting sekali. Kalau kalian udah jago ya mungkin langsung sih aja ambil, tapi framing itu penting. Jadi kita mau ambil sudut yang mana, terus mungkin ini bayangannya kayaknya bagusan di sini gitu. Nah itu kita bisa ambil di cara foto dulu sebelum kita men-scan. Kemudian 2015 Semarang itu 2015 ya. Jadi kebetulan saya berbantukan untuk bikin logo Semarang Skatewalk ya. Sekarang itu yang bikin Mas Doni. Sampai sekarang masih digunakan. Kemudian mulai mengenal cat air baru 2017. Di Arken Ya. ya? Oh ya. Biar gak jenuh langsung. Mungkin kalau banyak ngomong jenuh kan. Ini sebenarnya karya-karya paling akhir sih, karena saya cukup surprise juga. Tahu-tahu Mbak Tata Mas Doni ngobrol di depan, ya udah saya nggak jawabin apa-apa. Ini karya saya terakhir kemarin dari kota gitu. Ini ciri khasnya Mas Doni ini. Dan saya memang suka merubah, saya arsitek, tapi kalau untuk bentuk saya selalu mengejar proporsi, perspektif, komposisi saya selalu kuat di situ. Dari seberang atau Langsung seberang, frontal. Dan itu memang di situ sering saya terlatih untuk di perspektifnya. Nah, namun kalau saya lukis seperti apa adanya kan terlalu realis ya. Saya nggak begitu suka, makanya saya kadang suka bikin awan yang pink, pohon yang biru. Bahkan saya jarang bikin pohon hijau, itu saya jarang sekali. Nah, saya ingin ciptakan hijau apa teman? Kalau kadang-kadang ada sih kayak ini hijau karena buildingnya dari kota hijau, jadi saya nggak rubah itu biar orang tahu itu kota. Jadi nggak ada yang salah, Mbak, langsung frontal dengan kita dari sisi yang ini sketch ini mungkin kurang lebih 2 jam, dan memang saya suka yang instan 2 jam kalau bisa selesai. Karena memang saya ingin karya itu kelihatan ya spontan sendiri, kelihatan cepat dan nggak terlalu banyak ide. Dan ini juga karya yang ini kita dari Semarang sendiri, Kota Moreni. Sebelah ini kotanya yang ini juga spontan, kita mensupport di sana. Maka 2 jam itu jadi ya beda lah. Awan biasanya memang biru, tapi saya bikin biru. Tapi kalau proporsi saya jarak saya nggak main-main. Saya jadi perspektif itu saya perhatikan sekali. Jauh dekat, itu saya basic karena kita arsitek ya. Ini putih ini kertas yang ditinggalkan. Ya,
memang karena kekuatannya di situ, bagian itu, kenapa harus ditinggalkan? Ya kita harus sudah belajar itu, ya kita tetap pegang itu. Gitu. Karena kita masih nggak perlu kita ikut-ikut yang lain, misalkan di distorsi yang rekonstruksi artinya bentuknya di beda dimensi. Gitu. Karena kita di arsitek, ya kita jaga yang kita pelajari, jangan sampai sia-sia. Kemudian ini salah satu spot andalan juga. Ini ada Gereja Benduk ya. Ini menarik sekali karena ya di fotografi itu kita perlu bikin kayak apa ya, komposisi artinya ini objek utama, ini background yang menjadi background adalah Gereja Benduk dan foregroundnya adalah marmer. Ya tapi memang di sini saya ingin spontan, jadi di foto dulu Mas. Nah ini langsung yang apa? Kalau yang ini yang foto, versi foto. Kita ada juga yang versi langsung. Kebetulan ada sketsanya yang kemarin kita sketsa sama-sama sama Rita juga. Kemudian saya bukan bikin versi cat airnya karena nggak tahu kalau kemarin sketch kayaknya ingin bikin versi cat airnya gitu. Ya ini memang yang penting adalah kita merekam sinar yang datang seperti Mas Hari sering lakukan. Bagaimana itu sinar datang dan bagaimana di mana letak bayangan itu penting sekali gitu. Sinarnya sampai di sini ya kita buat sinar yang kemarin Rita cerita ini layar pertama langsung jadi gitu. Nanti kapan-kapan kita workshop ya tentang itu ya. Kita bikin sketch dulu, kemudian kita bikin awan, kemudian yang bangunan utama nggak usah kita cat, biarkan dulu biar putih. Makanya ini layar pertama, layar kedua ya blocking ini dan ini langsung blend. Jadi kita bikin merah langsung kita campur di palet, kita campur dengan biru, kita atur sehingga langsung sudah kebentuk gitu. Nah, itu yang menarik di cat air. Kalau di sketsa kita harus rendering. Itu dan ini mungkin ini Marba. Ya Marba ini tahun lalu kita bareng teman-teman ada Pak El Kambing, ada Mas Angin, dari WSK dari Surabaya, dan ada tamu dari teman-teman sketcher dari Sketch Jakarta. Kita sketch bareng dan ini karya demikian dari saya sharingnya. Terima kasih. Jadi dari hasil yang kita dapatkan ini ya, bahwa kalau saya melihat dari perkembangan dari yang diceritakan Mas Heri Suryo tadi, bahwa kondisi Kota Lama itu sedemikian rupa, bangunan-bangunan masih kusem semua, spidol belum terpakai, susman kantor masih kita berkesennya. Ternyata kemudian mungkin dari pihak yang apa namanya Mas, yang bersinggungan secara langsung pemilik wilayah di sini adalah kota dan polisi melihat bahwa berarti kota ini menarik ini. Nah, kemudian diperbaikilah di restorasi apa di namanya ya, revitalisasi ya, dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah bagaimana untuk membangun kembali Kota Lama. Jadi teman-teman kita juga di sini punya ahli-ahli di Kota Lama ini, terutama yang bidang cagar budaya itu Bapak Kriswanto. Itu putranya Kriswanto. Itu putrinya kan. Saya pernah ngikuti waktu beliau merevitalisasi Samudra Indonesia. Ternyata dindingnya itu juga dipelajari dulu itu seperti apa, harus dibangun lagi seperti apa dengan kondisi material yang saat ini ada, disesuaikan. Jadi dan pernah juga cerita bahwa ini tanah yang ini kalau digali lagi, di dalamnya itu sudah ada aspal lagi. Jadi ini sudah dinaikkan berkali-kali. Dan dulu Taman Sri Gunting itu adalah pemakaman ya. Taman Sri Gunting itu dulu makam yang kemudian dijadikan taman. Yang para Teplin dulu tempat upacara. Upacara dulu ceritanya seperti itu. Jadi memang kita sebagai penggiat seni, entah itu lukis cat air, entah itu lukis apapun ataupun sketsa, terutama
terutama kita ini adalah berfungsi untuk mengawal dari heritage building di sekitar kita, terutama di kota. Saya harap sih dari generasi muda juga terutama bahwa tidak hanya foto ya, kalau saya lihat sekarang lebih banyak ke selfie aja sih. Kalau sekarang kan kita selfie-nya pakai karyane ya, gitu ya. Pakai karyane. Kita ada peninggalan, kita memang pernah mengabadikan melalui sebuah karya sketsa atau lukis. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan pada Pak Harisuryo dan Mas Doni dari teman-teman UIN. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin yang hampir sama tadi dengan Mas Hindu tadi. Mas Hindu itu tidur di depan Marbra itu siang hari. Saya memang mengkhususkan tidur malam hari di depan spiegel. Karena hanya untuk mengetahui bahwa di situ ada lalu lintas yang sedang berlangsung jam 2 malam itu pedagang-pedagang pasar jual sebelum bakar itu lewatnya sini semua. Tapi sekarang karena sudah ada perubahan ya mungkin tidak seperti dulu. Ya sekarang sudah aman karena sudah ramai kota lama. Dulu saya ingat ada festival kota lama atau jazz Soringin ya Mas ya. Festival jazz itu ya. Lumpia Jazz dulu itu kan terpusatnya masih di sana tuh, di sekitar Bendut dan lain-lain. Nah, parkiran itu diarahkan di daerah sini. Gelap nggak terbang, takut semua. Kita kesini tuh takut sekali karena memang ada beberapa kali kejadian kenal ya dulu pernah sih waktu ada festival kota lama dan simfoni kota lama yang bikin itu salah dilukai. Kalau sekarang kita ya berbahagialah adik-adik semua ini, teman-teman semuanya ini sekarang aman. Kayaknya Mas Gatono pun beraninya ya sekarang nih malam-malam masih takutnya bukan sama hantu, lebih takutnya sama manusia juga ya, karena kan memang daerahnya masih sama-sama. Oke, nggak ada pertanyaan dari teman-teman? Tanya? Ya, betul. Siapa saya bilang belinya kalau kertas. Bukan artis samping saya, yang jawab samping saya. Kalau nanti kita ada nih ya Mas ya, mungkin suatu saat pengenalan kertas, pengenalan alat-alat sketch ataupun lukis. Oke. Saya nanya Mas Hari, kenapa jenengan berpindah dari fotografi ke sketsa? Sebetulnya alasannya itu apa? Dia mau saya berkenalan sama Mas Hari itu 2014. Saya mau belajar motret sama Mas Hari, malah dia pindah sketsa. Itu sudah saya rencanakan sudah lama bahwa sebetulnya saya untuk kembali ke seni rupa itu kan adaptasinya lama banget. Tapi untuk mengasah itu yang paling dekat dengan seni rupa maupun sketsa maupun seni lukis itu ya fotografi. Makanya saya menggunakan kamera untuk berdekat sebagai fotografer. Dan itu nyatanya memang benar, memang kita dapatkan mengasah intuisi, mengasah insting, masalah kesukaan itu perlu banget. Karena memang berencana ya Mas? Iya, sudah kita rencanakan. Ya, karena itu loh, ya Mas ya, teori melukis itu kan juga ada teori yang partikel ya. Di foto itu kan juga ada tuh komposisi itu bisa poinnya mana, poin kontrasnya yang sebelah mana yang bisa. Dan Mas Doni sampai sekarang masih aktif di komunitas fotografi juga ya. Kalau ada yang begini ya Mas ya. Nah, itu Mas. Sudah. Saya lain. Ya, silakan. Tanya ke siapa? Kakak ya. Mungkin ini juga pertanyaan ini mewakili teman-teman juga yang
malu cat. Sketsa yang Mas Heri dan Mas Doni buat itu apakah selalu selesai di tempat, di lokasi, atau ada yang bersambung nanti di rumah dilanjutin gitu. Kadang-kadang teman-teman dari sketser yang baru-baru ini tanya ini kalau belum selesai gimana gitu. Nah, mungkin itu bisa pengalamannya bagaimana Mas Heri dan Mas Doni. Kalau saya sih dari awal menganggap sketsa itu sifatnya kan spontan ya. Spontan artinya apa yang kita dapat ya itu yang kita hasilkan. Jadi kalau intinya sketsa itu spontanitas dan kepuasan pertama. Arti kepuasan pertama, kalau kita berlanjut ke kepuasan kedua itu bukan sketsa lagi. Kalau saya, artinya ya spontan itu kita selesaikan, sudah selesai. Entah nanti dilanjutkan itu persoalan lain lagi. Tapi yang jelas hasilnya sketsa ya ini. Kalau mau diselesaikan di rumah ya beda lagi artinya itu. Gitu yang sah saja. Ya sah saja. Artinya bahwa inilah yang jadi dokumentasi kita yang asli itu ya, yang asli. Jadi yang benar-benar pada saat itu. Beda kalau dengan lukisan itu ada istilahnya mungkin sekedar lukisan ya ada plein air, ada kalau sketsa live scattering itu untuk membedakan saja. Mas Doni mungkin. Kalau sketsa memang idealnya sekali kita scan itu selesai sih. Jadi kita scan ini, kita scan orang. Karena sketsa sebenarnya kan nggak harus juga dari industri orang juga kita scan. Pada saat waktu singkat, kadang kan kita datangnya terlambat. Waktu kadang 2 jam, kita baru datang 1 jam kemudian. Ya udah kita misalkan ini foto orang banyak, ya udah saya cuma bikin outline aja, outline, meja kotak. Nggak usah kita detail, itu udah namanya udah sketsa. Kalau bisa sih kita belajar untuk kita udah tahu nih kalau udah pengalaman sejam kita dapat sejauh mana sih karena kita. Nah kalau bisa kalau udah pengalaman tuh biasanya kita udah bisa bikin nyanyinya tuh gini. Kalau dalam waktu setengah jam tuh nyanyinya gini, kalau 1-2 jam tuh dapatnya gini, kalau cuma 4 jam dapatnya gini. Jadi kalau teman-teman kalau udah sering berlatih, yang sering-sering berlatih nanti akan tahu sejauh mana karya sketsa itu dalam jenjang waktu yang berbeda. Jadi makanya ikut nanti kalau workshop ini ya jam terbang. Jadi rajin-rajinlah ngecap, rajin-rajinlah, semakin cepat berlatih semakin cepat waktu yang didapatkan dan hasilnya lebih. Tapi tidak salah juga kalau misalnya belum selesai, mau diselesaikan di rumah tapi yang belum selesai ini tetap harus didokumentasikan supaya tahu nih ini sketsa live-nya langsung dari rumah ini. Biasanya kayaknya gitu ya, saya juga gitu aja. Karena waduh terlalu panas kan gitu ya. Kecuali lomba, ada lomba resmi. Nah kalau saya tambahkan sih kan, kalau di skate mungkin dulu saya panas-panasan oke sih. Tapi mungkin kalau udah di cat air, saya bilang tidak bisa. Atau yang yang suka yang panas-panas kemarin ada tamu dari India di Pak itu. Panas-panas kok bisa ya, dia memang benar-benar panas gitu. Karena dia lebih panas dari dia. Kalau yang suka wet on wet gagal sih soalnya karena kita ingin awan yang soft gitu terus jadi tertentu teman-teman. Nomor 1 sih kalau udah di cat air, kalau saya langsung cari tempat yang adem terus lihat matahari, jatuhnya kira-kira di mana. Ini kira-kira sejam itu udah mikirin kayak gitu gitu. Nah itu salah satu cerita. Ya jadi tadi sempat ya sama Mbak Levina tadi. Mbak kenapa mencari mana sekiranya akan teduh gitu? Ya langsung menghadap matahari ya sudah ya dia nggak bisa maksimal. Ya nanti saya lihat Mbak Levina cuma berteduh di pak lampu taman. Jadi memang kita nyegat itu rata-rata tempat favorit adalah teduh dan dekat warung. Nah, ada warung dan teduh. Jadi memang, tapi mungkin kalau nanti next time survei, oh ini kalau sore ini yang dinginnya, nah itu kita bisa ambil hari sorenya kita bisa. Atau dulu saya pernah dengar dari Pak El Kapsim bisa merekayasa dari arah bayangan itu bisa direkayasa. Soalnya pada saat kita ambil ini misalnya siang ya jam 1 matahari pas di atas kita nggak ada bayangan tuh. Nah, kita imajinasikan aja bahwa timurnya mana, barat mana, nah jadi diarahkan seperti apa.
mungkin di arsitektur jadi ya Mas ya. Seperti itu. Ada lagi nggak? Sudah ya. Kakak Sindo nambahin kakak Gendri itu seorang aktivis. Kak Gendri sini Kak Gendri. Anggota Asmara Skatewalk. Termasuk aktivis. Udah lama tuh Mas Gendri. Dan nanti ini ya, mungkin saya tidak ojo-ojoin istilah apa itu. Kalau kita sudah terbiasa mana sketsa, sudah expert tentang sketsa atau lukisan, bukan tidak mungkin itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita lebih untuk meningkatkan kualitas kita. Artinya kalau sewaktu-waktu lukisan kita dihargai, diapresiasi dalam bentuk finansial, ya itulah karya kita lebih dihargai oleh orang lain. Ya, jadi sering-seringlah. Jadi jangan cuma nih baru masuk. Kalau bisa nanti, tapi memang semua itu dari hati ya, dari hati ya, dari niat. Sebetulnya kami ini nyeket bukan hanya sekedar nyeket gambar, tapi lebih banyak ke persaudaraan kita, bahwa terus ada kesempatan lebih berkembang lagi skill kita. Tidak melulu harus belajar itu harus secara resmi, tapi juga bisa nih kayak gitu juga dapat informasi dari teman-teman. Oh nanti Mas Doni mau bikin workshop, Mas Dari workshop atau workshop, ataupun sare-sare aja. Enggak apa-apa kan Mas? Tanya-tanya silakan. Karena itu sesuatu yang mahal, yang itu kesempatan. Oke, teman-teman, saya sangat berterima kasih hari ini. Alhamdulillah ya, juga ini banyak wajah yang juga belum pernah lihat. Nanti next kegiatan biar teman-teman ini tetap bisa guyup hadir bersama daripada nanti akan kita umumkan kembali nanti di SSW, Konsai dan SKS. Mungkin berikutnya nanti ada dompet juga. Ya mungkin next time kita ulang lagi karena ini kan baru kita pertama ya. Kita harapkan nanti ada jejak sejarah kita nih. Kita pengen tahu, mungkin lupa nih apa yang kita bicarakan nanti bisa sketsa video untuk Mas Doni, Mas Doni video siapa nanti. Oke, terima kasih semuanya. Kalau yang masih mau makan lagi silahkan.